Ikhwata iman, jamaah ibadah Jumat Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyatukan hati kita dalam keimanan, yang telah mempersaudarakan kita dalam keislaman, dan yang telah mempersaudarakan kita dalam ketaatan dan kenikmatan. Tema khutbah Jumat pada siang ini adalah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan badan. Hasan al-Basri berkata, laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Jadi iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan pula hiasan bibir atau omong kosong, melainkan apa yang bersemayam dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Orang yang beriman akan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jika ucapannya tidak diwujudkan dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci Allah, sangatlah dimurkai di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Surat As-Saff ayat 2-3. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman itu erat kaitannya dengan persaudaraan dan perdamaian. Persaudaraan dan perdamaian adalah bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan rahmatnya, yang akan mendatangkan kasih sayangnya, yang akan menjauhkan laknat dan azabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi orang yang bertakwa itu persaudaraannya abadi, selalu menjaga perdamaian, bukan hanya di dunia itu, tapi juga sampai di akhirat. Dan di antara persaudaraan dan perdamaian yang akan mengundang rahmat Allah SWT adalah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman, tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seperti mencintai saudara kita di Palestina yang terus-menerus dizolimi oleh Zionis Yahudi laknatullah. Setiap hari selama bertahun-tahun dan sampai hari ini mereka dimusuhi, mereka disakiti, mereka dibunuh dan diperangi dengan sadis dan kejam. Bahkan Zionis Yahudi di Palestina lebih sadis dan lebih kejam daripada Fir'aun yang hanya membunuh anak laki-laki saja. Dan Zionis Yahudi lebih sadis dan lebih kejam dari kafir Quraisy atau musyrik Quraisy yang hanya membunuh anak perempuan saja. Sebab Zionis Yahudi telah sedang dan akan melakukan genosida, membantai dan memusnahkan semua bangsa Palestina di negerinya sendiri. Jadi di negeri Palestina, di negeri di mana bangsa Palestina tinggal, tiap hari dibombardir,
tiap hari dibunuh dan dibantai, bahkan akan dimusnahkan sehingga tidak ada lagi bangsa Palestina. Bukan hanya negara Palestina, bangsa Palestina pun rencananya akan dimusnahkan. Ini makar jahat yang luar biasa yang kita tidak boleh membiarkannya. Kemudian bayi-bayi dan anak-anak yang tidak berdosa mereka bunuhi. Demikian pula dengan warga sipil yang tinggal di rumah-rumah mereka, yang sedang dirawat di rumah sakit, dan yang sedang berada di tempat-tempat pengungsian. Semuanya dibombardir hingga mati mengenaskan dan terluka parah. Kini negara Palestina yang sudah tidak ada lagi di peta dunia. Gaza milik Palestina yang tinggal secuil lagi. Rakyatnya tiap hari, setiap saat dicekam lapar, dicekam haus, kemudian dicekam dingin, serta dihantui rasa takut yang luar biasa. Mereka adalah saudara dan tetangga kita. Keimanan kita akan dipertanyakan oleh Allah SWT jika mereka kelaparan, kehausan, kedinginan, dan ketakutan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Laisal mu'min alladhi yashfa'u wa jaruhu ja'i ila janbi. Jadi bukanlah orang yang beriman yang perutnya kenyang sementara tetangga yang ada di sampingnya kelaparan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakallah. Apa kata Rasul? Unsur ahqa zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau dizalimi. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuru idza kana madluman ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu. Jadi ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, aku dapat menolong jika memang ia dizalimi. Namun bagaimana pendapat Anda jika ia adalah pelaku kezaliman? Bagaimanakah cara aku menolongnya? Qala, kemudian Rasul menjawab, tahjizuhu aw tamna'uhu minadz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Ya, jadi hendaklah engkau melarangnya, mencegahnya dari berbuat zalim. Itulah cara menolongnya. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan khusus untuk yang kuasa, untuk yang kuat, untuk yang mampu, untuk yang gagah, untuk yang perkasa, yang mengaku beriman, Allah memanggil setiap saat. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalim lahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah sementara orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, mereka senantiasa berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Surat Ali Imran, ya, ayat 75. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maaf, surat An-Nisa 75 ya. Jadi sekian dan demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pelindung dan penolong yang terbaik. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan, ya Allah, ya Tuhan kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang muslim, demikian pula para mujahid yang ada di Palestina dan di semua tempat. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum, ya Allah, ya Tuhan kami. Teguhkanlah iman mereka,
Turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, dan satukanlah saf-saf mereka, satukanlah barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar Yahudi laknatullah dan orang-orang yang musyrik. Allahumma damir al-yahud wa syatid syamlahum wa farik jam'ahum. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Allahumma ansur al-mujahidina ala a'daina a'da'adin. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh-musuh kami, musuh-musuh agama kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.